Menurut pakar politik Profesor Siti Zuhro, pidato-pidato Prabowo itu seringkali membuai kita. Apakah kita bisa memberikan catatan pembanding terkait dengan pernyataan seorang Siti Zuhro, dan apakah kita memang terbuai ketika mendengar pidato Prabowo? Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, apakah Anda semua sepakat dengan pernyataan seorang pakar politik, Profesor Siti Zuhro, bahwa kalau kita mendengar pidato Prabowo, maka kita semua terbuai? Pernyataan ini, teman-teman, saya ingin dudukkan secara kritis untuk menempatkan Siti Zuhro mungkin juga dalam kategori para guru kecurigaan yang tidak mengedukasi kita dengan perspektif yang berimbang. Itu yang saya berulang-ulang katakan, bahwa perspektif kita itu seringkali tidak mengedukasi karena kita hanya menghadirkan perspektif tunggal untuk membaca fenomena atau realitas di sekitar kita. Kita hanya memberikan kritik tanpa memberikan apresiasi. Keduanya kita tidak dudukkan secara seimbang. Sehingga kita bisa mengkategorikan Siti Zuhro itu sebagai guru kecurigaan yang nyinyir belaka. Teman-teman, pernyataan Siti Zuhro yang mengatakan bahwa Prabowo dan pidatonya itu seringkali membuai kita, sungguh membuat kita dilemahkan oleh pernyataan Siti Zuhro. Kita tidak menemukan sebuah pesan yang konstruktif terkait dengan bagaimana gaya-gaya para pemimpin kita itu tetap harus ditempatkan secara respek dan penuh hormat. Tidak ada pemimpin yang sempurna, tidak ada pemimpin yang tidak ada kekurangan di sana-sini. Setiap kita punya ekspektasi pada para pemimpin kita, termasuk catatan kritis yang seringkali datang bertubi-tubi terhadap Jokowi. Ada orang yang sangat tidak menerima keberadaan Jokowi dan terus-menerus menyerang habis-habisan. Termasuk terakhir misalnya Amin Rais mengatakan proyek ugal-ugalan Jokowi untuk membangun ibu kota Nusantara itu adalah cerminan bahwa sekarang ini kegagalan sedang menerpa, dan karena itu IKN harus disebut sebagai rumah hantu atau kota hantu atau sarang hantu. Inilah contoh-contoh ketika kita hanya menggunakan perspektif tunggal, termasuk ketika Siti Zuhro mengatakan bahwa Prabowo dalam pidatonya seringkali membuai kita. Kita terbuai dengan nostalgia-nostalgia palsu, dan karena itu kita yang terbuai seringkali tidak menjejakkan di kaki yang ada di daratan ini. Mungkin kita ada di awang-awang, mungkin kita sedang dibuai untuk mengingat bahwa kita sesungguhnya adalah bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan prestasi, dan karena itu kita harus menjadi bangsa yang kemudian bisa menata diri untuk jangan sampai kita menjadi bangsa yang justru kehilangan kesempatan. Semuanya itu positif, tetapi ketika dikatakan kita terbuai dengan pidato Prabowo, itu sungguh membuat kita harus hati-hati menerima atau menelannya begitu saja. Saya sebagai orang yang seringkali mengamati pidato-pidato Prabowo tidak setuju dengan pandangan Profesor Siti Zuhro. Saya justru menemukan kekhasan dan keunikan tersendiri. Paling tidak pidato-pidato Prabowo itu datang dari sebuah pengalaman tertentu. Dan pengalaman tertentu itu harus kita katakan unik dan khas dan istimewa. Dan itu membedakan Prabowo dari presiden-presiden Indonesia yang lain. Setidaknya
kita merujuk pada sosok yang bernama Jokowi. Jokowi punya style yang berbeda yang kita sudah pernah atau sering ikuti selama 2 periode ia memimpin kita. Dan ketika 100 hari ia memimpin kita dan kita mendapati ada berbagai macam pidato yang disampaikan oleh Prabowo, rasanya kalau kita katakan kita semua terbuai, itu adalah sebuah pandangan yang justru datang dari sebuah perspektif yang nyinyir belaka. Saya ingin katakan pandangan Siti Zuhro itu hanya datang dari satu perspektif yang berkali-kali saya katakan perspektif itu tunggal belaka. Dan kritik hanya selesai sebagai kritik itu tidak pernah menolong kita untuk melakukan pencerahan-pencerahan terhadap hidup publik kita. Publik juga membutuhkan cara pandang yang tidak hanya kritik tetapi juga memberikan apresiasi dan sikap positif. Dengan tujuan itu, maka seorang pengamat politik, pakar politik sekali lagi dapat mengedukasi siapapun. Dalam kesempatan kali ini saya ingin katakan pernyataan nyinyir seorang Siti Zuhro bahwa pidato Prabowo itu membuai kita. Itu sekaligus juga sebetulnya dekat-dekat bahwa Siti Zuhro ingin mengatakan bahwa pidato Pak Prabowo itu hanya membual saja. Membuai itu membuat kita menjadi orang yang ingin berhalusinasi dan hilang sejenak dari kenyataan hidup hari-hari. Justru apa yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya itu membuat kita tahu bahwa masalah dan persoalan hidup di negara kita ini begitu kompleks dan Prabowo ingin menantang kita semua. Mari hadapi kompleksitas masalah di Republik kita ini dengan gandeng tangan tanpa harus melihat bahwa dan membanding-bandingkan bahwa ada orang yang sangat ideal dan ada orang yang harus dijadikan sebagai sasaran tembak untuk dikapitalisasi dalam semangat mencari kambing hitam, menyalah-nyalahkan pihak satu atau pihak yang lain, dan itu semua akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk bisa keluar dari berbagai macam tantangan-tantangan dalam hidup berbangsa dan bernegara kita. Hati-hati Mbak Siti Zuhro, Anda bisa dikategorikan sebagai seorang pakar yang hanya nyinyir belaka dan hanya mengeluarkan statement-statement bombastis belaka yang ingin menyenangkan telinga banyak orang yang mungkin akan memberikan apresiasi pada Anda. Tetapi ketika Anda mengatakan bahwa pidato Prabowo itu membuai kita semua, mungkin itulah yang Anda lihat, karena kami semua tidak melihat bahwa seorang Prabowo sedang membuai kami semua. Bahkan hati-hati, membuai itu dekat-dekat dengan membual. Jangan sampai ketika Anda katakan Prabowo sedang membuai kita, itu sama dengan Prabowo sedang membual kita semua. Tentu pernyataan Anda itu bisa dikategorikan sebagai Anda seorang yang sedang memberikan analisis terkait dengan kehidupan politik dan demokrasi di tanah air kita, tetapi hanya datang dari ujaran kebencian belaka. Mbak Siti Zuhro, hati-hati dalam mengeluarkan diksi-diksi. Kami semua tidak melihat bahwa ada buayan-buayan yang disampaikan oleh Pak Prabowo, tetapi kami semua justru ingin disadarkan bahwa ada kompleksitas masalah yang dihadapi oleh bangsa kita, dan pidato Prabowo mengingatkan kita semua, kita butuh kesemangat yang sama, kita butuh frekuensi yang sama untuk sama-sama keluar dari persoalan bangsa kita. Perlu kita dukung terus Presiden Prabowo bersama Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka dan banyak orang yang merasa berada di belakang Anda, dan pidato-pidato Anda justru menceritakan tentang sesuatu yang real, bahwa kita penuh tantangan dan gandeng tangan itu adalah cara terbaik untuk bisa membuat Indonesia berbangga pada dirinya dan membuat kita bisa mencapai Indonesia emas yang menjadi harapan dari kita semua.